sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 21 Agustus 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini.
Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan jika kita lihat perumpamaan Yesus hari ini tentang perjamuan kawin, dan kita lihat dalam realita kehidupan kita setiap hari, bahwa kita semua tidak pernah luput dari undangan untuk mengikuti sebuah perayaan atau pesta apapun itu. Tidak saja hanya pesta pernikahan, tetapi perayaan-perayaan lainnya kita pun sering mendapat undangan untuk itu. Dan ketika kita mendapat undangan, tentu kita tidak tinggal diam. Kita akan menanggapi undangan itu. Dan dengan demikian sang pemilik pesta atau orang yang menyelenggarakan pesta tersebut sangat mengharapkan agar orang-orang yang diundang tadi bisa bersedia dan meluangkan waktu untuk kemari. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita menghadiri sebuah perayaan atau pesta yang besar, tentu kita mengenakan pakaian yang baik, penampilan yang terkadang kita lebih mengutamakan penampilan fisik daripada menyiapkan penampilan hati atau betul-betul memberi hati untuk mengikuti perayaan itu. Misalkan ada
sebelum perayaan itu, pesta itu diadakan, pasti dilalui dengan ibadat singkat ataupun perayaan Ekaristi. Tapi kerap kali kita lebih condong untuk memenuhi penampilan fisik kita, penampilan luar kita, dibandingkan dengan menyiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan atau ibadat atau misa tersebut. Dan memang untuk menghadiri sebuah perayaan atau ketika bertemu dengan orang banyak, kita harus menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang layaklah ketika orang memandang kita itu sopan dan itu baik untuk dilihat. Tidak mungkin kita pergi ke pesta nikah atau pesta sambut baru lalu kita menggunakan baju yang lusuh, menggunakan tidak memakai alas kaki atau menggunakan kaos yang mungkin yang sudah sangat lusuh, warnanya sudah rapi-rapi begini. Itu sangat mustahil kalau hal itu terjadi. Dan itu yang diumpamakan oleh Tuhan di dalam perumpamaan hari ini tentang perjamuan kawin. Saudara dan saudariku yang terkasih, mungkin kita bertanya, tindakan sang pemilik pesta tadi terhadap orang yang tidak menggunakan pakaian yang layak. Kalau kita berpikir secara logika manusia kan kayak menjengkelkan, kan bukan orang itu yang sendiri mau datang, tapi kan dia menyuruh hamba-hambanya supaya pergi ke jalan, ke setiap persimpangan jalan dan mengajak semua orang untuk datang ke perjamuan kawin itu. Jadi tidak ada persyaratan, tidak disuruh bawa, kau harus bawa ini, kau nanti datang bawa ini, atau berpenampilan seperti ini. Tapi semua orang yang jahat, yang baik, pokoknya mungkin ada yang otak setengah gila juga ada saat itu. Dan itu kalau kita berpikir secara akal manusiawi, maka kita akan membenci tuan pesta itu. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, yang mau ajarkan oleh Yesus melalui perumpamaan ini, dan saya mengajak kita untuk secara lebih spesifik melihat orang yang menghadiri perjamuan pesta pernikahan ini yang tidak menggunakan pakaian pesta, lalu sang tuan itu menyuruh hamba-hambanya supaya mengeluarkan orang ini dari ruangan perjamuan kawin dan memasukkannya ke tempat yang penuh dengan siksaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, gambaran orang yang tidak mengenakan pakaian pesta ini mewakili orang-orang yang hatinya sudah sangat bebal, orang-orang yang tidak mau untuk menanggapi undangan Tuhan, sudah jatuh dalam dosa yang terus-menerus, lalu Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. Tuhan kembali merangkul dan merangkul, tetapi tetap saja mau jatuh lagi dalam hal yang sama, jatuh dalam kedosaan yang sama. Dan ini yang mau dikritik oleh Yesus di dalam perumpamaannya hari ini tentang perjamuan kawin tersebut. Lalu di akhir dari kisah Injil hari ini bahwa Yesus mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ayat ini kalau kita lihat, mungkin ini lebih spesifiknya kita lihat di dalam kehidupan kaum religius, para imam, biarawan, biarawati, para bruder, suster, frater, dan pastor. Ketika ada orang yang keluar dari biara, maka kalimat yang dilantunkan itu bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin dia terpanggil untuk menjadi pelayan Kristus, tetapi dia tidak dipilih untuk bergabung dalam kehidupan kaum religius, tetapi dia dipilih untuk pelayanan yang lain. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, saudara dan saudari. Sehingga ketika seseorang memilih untuk meninggalkan kehidupan membiara, entah itu biarawan, biarawati, kita tidak perlu memberi cap bahwa oh
dia keluar tuh karena begini, begitu, ini, itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita camkan baik-baik bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin dia dipilih untuk berkarya di bidang lain, di karya-karya yang lain, tidak harus menjadi seorang suster ataupun menjadi seorang frater atau brother. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya melalui perumpamaan hari ini kita diajak pula untuk selalu menempatkan bait suci yang ada di dalam tubuh kita atau hati kita untuk kedatangan Roh Kudus. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral, semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun, mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami.
Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.